Bapak Ibu, alhamdulillah kita berada di kota Madinah dalam keadaan cuaca yang sangat kondusif sekali. Kalau di kita sekarang kabarnya masih susah hujan. Kalau di sini hampir seminggu itu kurang lebih 3 atau 4 kali curah hujan sangat tinggi. Dan kalau kita kait-kaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akhir kiamat tidak akan terjadi kecuali Jazirah Arab akan diselimuti gunung-gunung pasirnya oleh tumbuh-tumbuhan dan aliran air yang sangat banyak. Itu sebuah hadis yang menyampaikan Rasulullah SAW. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu, sekarang Jazirah Arab itu sudah berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu kita mendengar kalimat Arab Saudi, maka yang terbayang dalam benak pikiran kita itu panas, gersang, pasir, susah air, orangnya keras. Sekarang sebaliknya, kalau orangnya keras tabiatnya masih betul. Tetapi kalau kondisi alamnya sekarang sangat jauh berbeda. Kemarin dalam perjalanan kita dari Mekah menuju Madinah, kita bisa lihat padang pasir atau gunung bebatuan yang menurut logika kita nggak mungkin ada tumbuh-tumbuhan. Dari mana sumber nutrisi tumbuh-tumbuhan yang hanya batu yang hitam, panas? Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan hadis Rasulullah SAW bahwa kelak mendekati akhir zaman itu Jazirah Arab akan diselimuti oleh tumbuh-tumbuhan, aliran air yang sangat banyak. Bahkan ada satu daerah namanya Yanbu. Di Yanbu itu setiap bulan Desember akhir ada festival bunga. Itu kawasannya sekitar 20 hektar, semuanya penuh dengan bunga. Itu awalnya adalah padang pasir. Menunjukkan bahwa sekarang Saudi sangat sulit sekali. Gitu, Bapak Ibu, kita berada di sebuah lapangan yang sangat bersejarah sekali pada masa Rasulullah SAW. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah dari kota Madinah adalah membangun pusat perekonomian. Bukan hanya masjid saja yang dibangun oleh Rasulullah SAW, tetapi hal yang lebih penting bagi masyarakat setempat, baik kaum Ansor dan Muhajirin, adalah pusat perekonomian. Kita ceritakan dari awal. Kota Madinah berawal daripada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Kita sambil berdiri apa sambil berdiri? Sepintas ya. Pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau kita menceritakan pada masa Nabiullah Adam alaihissalam, sudah kita bayangkan belum ada makhluk kecuali Adam dan Hawa. Bermula adanya masyarakat yang menghuni kota Madinah pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika banjir bandang terjadi pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam, maka ada keturunan Nabiullah Nuh, zuriat yang ketiga, yang bernama Yathrib. Yathrib bin Arfasad, Arfasad bin Syam, Syam bin Nuh. Jadi Nuh, Syam, Arfasad, baru ke Yathrib ini. Yathrib ini adalah seorang tokoh masyarakat yang dilahirkan dari suku Amalik. Jadi dulu itu ada suku-suku, bukan suku bahasa Arab mah ya. Kalau suku bahasa Arab di kaki. Jadi suku itu kayak kelompok-kelompok. Dulu ada kelompok Amalik, Aus, Khazraj dan lain sebagainya. Nah, Yathrib ini adalah seorang tokoh masyarakat yang dilahirkan dari suku Amalik, dan Amalik itu adalah keturunan daripada Arfasad. Arfasad keturunan daripada Syam, Syam keturunan daripada Nabiullah SAW. Itulah kenapa kota Madinah dulu sebelum datang Rasulullah dinamai, disebut dengan daerah Yathrib. Jadi Madinah sebelum datang Rasulullah bukan Madinah Al-Munawwarah Pak Bu, tetapi kota Yathrib. Ternyata Yathrib itu adalah nama seseorang tokoh masyarakat dari suku Amalik, keturunan daripada Nabiullah Nuh, zuriat yang ketiga. Itu yang pertama. Tidak ada bangunan. Bahkan kalau mungkin Bu Haji, Pak Haji pas umroh di tahun-tahun yang lalu, sebelumnya ini adalah pasar Bu. Pasar. Nama pasarnya adalah Pasar Al-Manahoh. Al-Manahotun. Kenapa?
dulu masih diabadikan, tapi sekarang sudah diratakan karena ternyata pasar ini adalah pasar yang bersejarah. Yang tadi yang pertama disampaikan, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah selain membangun masjid itu adalah membangun pusat perekonomian, di antaranya perdagangan pasar besar Al-Manahok yang ada di sini. Sekarang pindah di mana? Sekarang pindahnya ke hotel-hotel masing-masing. Berarti di sana nggak ada pasar. Sudah nggak ada, Pak. Al-Manahoknya hilang. Al-Manahok padahal ini tempat bersejarah, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah berwasiat untuk tidak dibongkar tempat ini. Tapi mungkin wallahu alam untuk kemaslahatan umat, wallahu alam alasannya sekarang ini dibongkar. Padahal Pusat perhotelan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kalian menyebarkan Islam itu bukan hanya di masjid saja, tapi di pusat-pusat perekonomian, di pasar, di pedagangan pun juga harus diterapkan. Sehingga salah satu ide yang disampaikan oleh Rasulullah untuk membangun pasar supaya lebih makmur itu diambillah ide atau sistem seperti orang ketika berada di masjid. Artinya apa? Artinya kalau orang yang paling pertama masuk ke masjid, maka dialah yang berhak berada di shop yang paling awal. Nah, pasar itu juga sama. Diadopsilah sistem tersebut oleh Rasulullah SAW. Siapa saja yang paling awal datang ke pasar ini, maka dia yang berhak berada di tempat yang lebih strategis yang selalu dilalui oleh masyarakat umum. Jadi tidak ada stand, tidak ada tenda, tidak ada tempat-tempat yang lain yang biasa dikhususkan. Bebas, siapapun orang yang pertama masuk ke pasar ini, dialah yang berhak berada di tempat yang lebih strategis. Itu salah satu sistem pasar yang buang oleh Rasulullah. Caranya buang sampah-sampah, stiker, buang. Nah itu tak buang. Itu yang pertama kunjungan kita. Silakan yang ingin ditanyakan. Dulu Nabi naik apa itu? Oh, dijemput Rasa dibuka kan? Bapak wong kita kan dari Mekah ke sini naik bis. Kan jauh. Saya jawabnya yang lengkap. Oh iya. Rasulullah SAW berangkat dari Jabal Sur sejarah ya. Hari Senin. Sampai ke Madinah pun juga hari Senin. Berarti berapa hari? 1 minggu. 8 hari. Oh 8. Oh, pertanyaannya hari. 8 hari. 8 hari berangkat hari Senin sampai di Kuba hari Senin. Ketika itu Rasulullah tidak langsung ke Masjid Nabawi, tetapi berhenti dulu di Masjid Kuba kurang lebih 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat baru Rasulullah menuju ke Masjid Nabawi. Pertanyaannya menggunakan apa Rasulullah SAW? Jawabannya menggunakan unta. Untanya apa namanya? Untanya namanya Al-Qaswa. Yang ketika Rasulullah SAW datang dari Masjid Kuba, sampailah di pelataran pemukiman Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang makamnya di Turki. Beliau diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah datang di kawasan Masjid Nabawi di perkampungan Abu Ayyub Al-Ansori, maka para sahabat Ansor itu sudah berjajar-jajar menyambut Rasulullah. Kalau ketika di Kuba mereka lantunannya Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Maka ketika di pelataran Abu Ayyub Al-Ansori, mereka sebagian ada yang pegang tali kekang unta supaya Rasulullah SAW itu singgahnya di rumah. Ada yang membujuk Rasulullah SAW supaya berada di rumahnya. Itu apa kuncinya? Kenapa penduduk Madinah sangat welcome? Mereka sudah banyak masuk Islam. Jawabannya karena sudah ada delegasi seperti Mus'ab bin Umair. Maka kata Rasulullah, biarkanlah unta ini yang memilih, karena unta ini sudah dipandu oleh malaikat Jibril. Dan ternyata unta tersebut itu diam dan langsung meruduk ya namanya, itu bahasa Indonesianya itu duduk di sebuah rumah yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Baru disitulah Rasulullah SAW membuat strategi membuat bangunan Masjid Nabawi. Dulunya kan Insya kecil. Allah. Betul. Dulunya sangat. Aku nggak tahu. Hotel-hotel ini milik pribadi orang Hijrah apa milik pemerintah? Masya Allah, ini sebetulnya Pak Guru mau ada mengeksplor rencana untuk investasi. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah mau berangkat lagi. Hotel ini dimiliki oleh swasta. Oleh swasta, mereka sistemnya kontrak sebagian. Jadi ada yang dimiliki pemerintah, lantas disewakan kepada swasta. Ada yang memang murni milik mereka sendiri. Contoh di belakang hotel ini ada hotel yang namanya Waqaf Utsman bin Affan.
Tidak terlihat dari sini. Berarti itu milik Utsman bin Affan, bukan milik pemerintah. Hasilnya dikelola nanti dibagikan untuk kemaslahatan umat. Jariahnya ngalir Untuk terus. jariahnya Masya Allah. Itu contoh yang kita Masya Allah yang kita harus ikuti. Ikuti. Nah, jadi Bapak Ibu juga sekalian, kalau misalkan ada rezeki lebih, Amin. nah, kalau ada yang bangun madrasah, bangun masjid, tafadhol. Tadi siapa ya? Ikut ke orang. Ada jemaah Ustadz katanya biasanya ada yang wakaf Quran, itu bagus juga. Kalau mau ada rezeki, mau beli Al-Quran, tetapi Al-Qurannya yang sesuai dengan percetakan Majma' Malik Fahad, lantas disimpan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, itu juga bagus. Karena walaupun kita sudah pulang ke Indonesia, tetapi insya Allah pahalanya akan selalu mengalir. Amin. Quran berapa?